Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa itu distribusi normal ya. Kemarin kita refresh lagi karena ini basic buat semua gitu ya, buat semua pengujian statistik, jadi harus paham. Jadi apa sih yang disebut distribusi normal? Jadi bukan nilai normal ya. Ini harus digarisbawahi di kita nih di lab medik. Itu kita harus garis bawahi bahwa bukan norma patologis ini, tapi suatu data membentuk kurva tertentu gitu ya. Nah ini yang sekarang dikenal dengan Gaussian, kurva Gaussian gitu ya, seperti itu. Ini sekali lagi kenapa yang banyak disorot itu data numerik ya, karena data numerik mudah sekali bervariasi, beda dengan rambut merah atau rambut coklat tuh kan nggak ada agak merah gitu-gitu, nggak terlalu inilah variasinya, nggak terlalu mencolok gitu ya. Tapi kalau kayak usia, berat badan itu yang sifatnya angka, beda satu digit aja itu udah bisa berbeda hasilnya gitu ya. Nah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematik, Carl Friedrich Gauss ya. Makanya disebut kurva normal itu disebut kurva Gaussian. Kemudian cirinya yang pertama, suatu distribusi dikatakan normal itu ketika hasil pengamatan berkumpul di dekat rata-rata. Jadi data yang baik itu kalau kita plot ke kurva histogram ataupun kurva frekuensi dengan menjumlahkan rentang frekuensi seperti histogram, itu antara min, median, dan modus itu berdekatan semua nilainya. Ini dekat dengan rata-rata. Kemudian kurva ciri lainnya adalah kurvanya simetris seperti lonceng. Jadi garis ujung ekor kanan dan kiri ini harus sama ya bentuknya. Kemudian tidak boleh menyentuh sumbu X. Artinya 0,00000000 sekian masih tetap ada angkanya. Tidak pernah menyentuh 0. Itu pengertian dari batas limit negatif di sebelah kiri min, atau limit yang tanda angka 8 terbalik itu kan, itu simbol limit ya. Jadi tidak pernah menyentuh 0 artinya. Tapi bisa 0,0000 sekian bisa, itu masih angka, masih ada angkanya, bukan 0. Jadi kalau data numerik, data berbentuk angka, kalau 0,000 sekian, pangkat min berapa gitu mungkin masih 0,00 sekian. Dan itu tetap dianggap sebagai suatu angka gitu ya, tidak 0 gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah area di bawah kurva. Jadi kalau kurva tersebut diarsir, luasnya kita pulas gitu, itu sama dengan luas nilai probabilitas. Jadi nilai probabilitas itu adalah nilai kemungkinan suatu peluang terjadi ya, suatu peluang yang diharapkan itu terjadi itu. Nah, kemudian seluruh luas area ini di bawah kurva diperkirakan sama dengan 1. Jadi kalau maksimal semua ter dipulas gitu ya, diarsir, itu berarti kan 100% dipulas, berarti 100% diarsir ya. Nah, 100/100 itu kan 1. Jadi maksimal probabilitasnya adalah 1. Itu menurut Carl Friedrich Gauss. Dia dapat dari mana? Dia hanya menggunakan logika matematik saja. Jadi tidak berasalkan dari pengalaman hidup dia mengamati berat badan seseorang, tidak. Dia hanya murni aja membuat persamaan matematik aja pakai logika dia gitu ya. Coba saya membuat hubungan antara garis melengkung ya, garis melengkung dengan garis ini, kemudian sumbu X-nya sekian sekian sekian. Nah, jadilah rumus Gaussian ya. Nah, itu. Jadi orang matematik itu dia tidak pernah melakukan percobaannya gitu ya. Beda dengan kalian gitu ya. Kalau di lab saya baru paham tes misalkan tes kadar kolesterol, kalau sudah melakukan pemeriksaan kolesterol baru tahu kadarnya berapa.
Tapi kalau orang matematik tidak begitu, dia justru logika dia yang dipakai, bisa nggak ini garis, bisa kayak ini kalau garis melengkung sekian tuh jadi bagaimana persamaan matematiknya gitu ya. Jadi dia tuh murni membuat persamaan matematik aja gitu ya. Kemudian kalau kurvanya melengkung kayak lonceng begitu tuh persamaannya kayak gimana? Nah, inilah yang disebut dengan persamaan Gaussian gitu ya. Nah, itu dasar untuk semua kurva distribusi normal. Nah, yang pertama di sini ada seorang ahli statistik gitu ya yang mempresentasikan apa itu distribusi normal T. Yang pertama, distribusi normal T. Nah, ini juga sama ahli matematik yang saya membuat suatu tabel gitu ya. Ini teori, mereka itu hanya teori, makanya disebut tabel teoritis. Ini tuh bukan tabel kenyataan ya. Tabel hasil persamaan matematik. Nah, ini di hampir semua buku-buku statistik itu selalu ada lampiran tabel T, tabel distribusi normal T, distribusi normal Z, normal distribusi normal F, sama chi-square ya. Hampir semua buku statistik selalu ada lampiran itu. Nah, lampiran itu dibuat buat apa sebetulnya? Dibuat untuk membaca. Nih kalau saya punya sampel 30 orang. Oh, berarti rumusnya DF itu ini degree of freedom, derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu seberapa besar suatu angka itu bisa bervariasi gitu ya. Misalkan DF-nya 1, berarti kemungkinan angka ini hanya bisa bervariasi 1 gitu ya. Jadi kalau degree of freedom-nya 1 itu berarti N-1. Kalau jumlah data kita 30 berarti 30 dikurang 129 degree of freedom-nya. Nah, ini perjanjian, tidak boleh didebat ya. Ini perjanjian jadi statistik itu ilmu prosedur, ilmu kalau aturannya dipenuhi bisa dilakukan uji statistiknya. Tapi kalau aturan tidak dipenuhi itu namanya non parametrik, tidak usah pakai aturan namanya. Nah, ini uji T ini punya syarat ya. Pertama, kalau kita mau ngitung suatu peluang dari suatu kejadian pakai tabel ini, syaratnya yang pertama kita harus tahu berapa peluang yang kita inginkan. Ya, ini 0,05%. Jadi dari distribusi data nih ada data usia, kayaknya kelas B ini usianya sekitar 20 tahun nih, tapi saya ragu 5% kayaknya ada yang 20 tahun pas, ada 20 tahun kurang gitu ya. Nah, ini yang daerah-daerah galau itu namanya critical ya. Critical probability, daerah yang ini kebetulan saya ini kan sedang berhipotesis, sedang mengeluarkan pernyataan. Ini saya ragu ya, kayaknya 5% mah ada yang kurang dari 22 tahun gitu umurnya gitu ya. Nah, itu diuji lah keraguan yang 5% ini, makanya disebutnya proportional to tail ya. Di sini to tail disebut karena bisa iya, bisa tidak ya, bisa bisa memang ini yang jelas saya 5% bakal ada yang lebih tua dari 20 tahun atau bakal ada yang lebih muda dari 20 tahun, tapi cuma 5% lah dari mahasiswa TLMD 4 gitu ya. Jadi enggak semuanya 20 tahun pas gitu. Nah, itu keraguan. Nah, yang diuji di statistik itu 5%, kalau di lab medik, kalau di farmasi itu 1% ya. Jadi orang hanya boleh meninggal gara-gara obat tuh satu pasien aja gitu ya yang berisiko meninggal. Nah, itu satu. Yang pengertian satu tel dengan two tel. Tapi kalau satu tel misalkan gini, eh, orang yang sudah minum vitamin atau sangobion misalkan gitu ya, itu cenderung tinggi hemoglobinnya. Nah, itu kita sudah mengarah ke satu keputusan ya bahwa akan tinggi. Nah, tapi kalau itu two tel, pernyataannya nggak gitu. Ada pengaruh tidak? Nah, pengaruhnya jadi naik apa turun HB-nya kita belum tahu. Nah, kita gunakan two tail namanya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kalau orang minum sangobion bakal tinggi HB-nya, berarti yang dipakai adalah proporsional one tail.
atau nilai probabilitas satu ekor gitu ya. Itu jadi pengertian satu ekor dengan kalimat hipotesis kita harus nyambung gitu ya. Kalau kita ragu ini ada pengaruh nggak ya obat ini menurunkan demam apa menaikkan ini, kemudian ini ada obat anti kolesterol menaikkan atau menurunkan, kita belum tahu, itu to tell pakainya to tell. Jadi beda nih soalnya kalau 0,05 to tell itu kita misalkan pakai one tell itu 0,025 jadi harus dibagi dua ya. Jadi kalau kita salah ngeset kalimat yang kita perdebatkan yang akan kita uji, kan sebenarnya hipotesis itu kalimat yang ada di pikiran antara ya dan tidak, antara ada perbedaan atau tidak, ada pengaruh atau tidak. Nah, kalau tidak ada pengaruh itu hak nol, hipotesis nol. Tapi kalau ada pengaruh, belum tahu pengaruhnya meningkatkan apa menurunkan, itu dikategorikan cucel ya, dua ekor. Kita pakainya yang dua ekor yang ini, nih kolom-kolomnya yang ini, jangan yang atas. Nah, seringnya kita pakai cucel ya, cucel. Nah, ini nilai probabilitas yang di dalam tabel ini angka-angka yang hitam ini semuanya ada nilai T, T tabel namanya. Sekali lagi apalkan ya. Ini adalah T tabel, nilai T, nilai skor T ya, skor T ini yang di sini 0, 1, 2, 3 positif. Dari garis tengah ini ke kiri 0, 1, 2, 3 negatif. Nah, jadi negatif positifnya di tabel ini nggak ada, nggak muncul. Makanya jangan dilihat negatifnya. Yang dilihat adalah nilainya. Begitu. Kemudian nilai T ke kiri semakin kecil ya. 0,7 ke sini makin besar ke kanan. Kalau ke kiri 1,4 ke sini 0,7. Jadi makin ke kiri itu makin kecil mendekati 0. Jadi nilai T ini nilai T tabel. Kemudian derajat kebebasan ini rumusnya N-1. Jadi kalau data kita 30 berarti 30 dikurang 1 berarti 29. Nah, kita mau nyari T tabel 0,05% yang 29 misalkan ya. Nah, ini yang 29. Kita tarik garis ke kanan 2,045. Inilah nilai T tabel untuk 0,05 atau 5%. 0,05 nilai probabilitasnya atau 5% dalam bentuk persentase. Nah, ini tabel T ya. Sekarang tabel Z. Ini refresh dari yang kemarin. Sebetulnya tabel Z sudah diterangkan. Tabel Z bedanya lihat. Di baris itu ini 2 digit pertama skor Z ya. Ini Z0, Z, Z1, 2, 3 positif, 0, 1, 2, 3 Z negatif ke kiri ya. Jadi kanan dan kiri itu di sebelah kanan atau sebelah kiri dari rata-rata. Nah, ini kan Z-nya. Kita belum ngitung rata-rata. Rata-rata kan diperoleh dari pekerjaan kita, dari eksperimen kita di lab, atau dari pemeriksaan kita di lab, dari data real. Kalau ini kan tabel orang matematik kita pinjam gitu ya. Karena ternyata pemeriksaan kolesterol atau usia mahasiswa itu membentuk kurva lonceng yang sama dengan ini. Jadilah kita pinjam kurva lonceng ini untuk memprediksi luas area kurva lonceng kita ya, kurva lonceng misalkan kolesterol, kurva lonceng usia, berat badan gitu ya. Kemudian 2 digit terakhir itu ada di kolom. Nah, terus nilai yang di dalam tabel ini ingat-ingat keluar di UTS ya. Ini adalah nilai probabilitas ya. Ya, di sini tidak pernah menyentuh angka 1,0 ke atas, tidak ada. Terus paling rendah juga 0, kenapa ini 0,5 di titik 0 ya, ini 0,0 berarti di sini kan. Karena dia 50% kurva 50 per 100 0,5. Berarti nilai probabilitasnya 0,5 untuk Z 0. 0,00 ya. Ini di sini pas di tengah. Gitu. Terus kemudian ini ya 2 digit pertama, ini 2 digit terakhir. Gitu. Ini second decimal place of Z ya. Jadi ini syukur kalau kalian dapat tabel Z-nya yang ada gambar seperti ini. Jadi ini sebetulnya nilai probabilitas one tail, two tail-nya
kelihatan juga. Ini yang one tail ya. Yang two tail biasanya kalau saya di soal ujian lalu mencantumkan nilai Z tabelnya yang ininya sama T tabelnya. Jadi supaya kalian tidak usah pusing-pusing nyari tabel. Nah, kemudian ada distribusi normal F. Nah, ini kita bahas setelah UTS ya. Untuk uji ANOVA, dasar pengambilan keputusannya ada denominator dan numerator. Ini nanti kita ada rumusnya, kemudian kita pakai untuk apa ini ya. Berapa kali level percobaan, eksperimen di lab, terutama bagi yang S1 ya, skripsi, D4 itu. Ini banyak menggunakan UJT dan ANOVA kebanyakannya. Regresi linear juga sama menggunakan tabel keputusan ini. Untuk meminjam kurvanya ya. Ternyata eksperimen kita kurvanya kayak gini, oh pakai yang ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini distribusi chi-square. Distribusi chi-square yang tadi itu yang 3 ya. Nilai distribusi T, distribusi Z, distribusi F itu semuanya untuk data numerik. Sekali lagi, untuk data numerik, data berbentuk angka. Nah, kalau data di hasil lab kita kan kadang kualitatif ya, kategorik gitu. Misalkan hasil protein urin positif negatif, bilirubin urin positif negatif, kemudian BTA positif negatif gitu ya, itu kemudian HCG-nya positif negatif, itu kualitatif seperti itu. Nah, itu pola data kita kalau kita plot membentuk kurva distribusi chi-square. Lihat, distribusi chi-square ini konstruksi atau bangunan dari tabelnya. Yang pertama, ini degree of freedom. Ya, derajat kebebasan. Di sini rumusnya beda. Ya, di sini. Misalkan tabelnya 2 kali 2, 2 baris, 2 kolom. Ini kita bahas nanti lebih detail di habis UTS ya. Itu degree of freedom-nya itu adalah beda. Kalau di sini bukan N-1 ya. Kalau di UJT tadi N-1 DF-nya itu degree of freedom-nya. Kalau di sini karena berbentuk tabel ya, positif negatif, ada tidak penyakit misalkan tabelnya seperti itu. Jadinya row dikurang 1 dikali kolom kurang 1. Berarti kalau 2 kolom berarti 2 dikurang 1. Kalau 2 baris tabelnya berarti 2 dikurang 1, 1. 1 dikali 1. Kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1. Itulah DF-nya ya. 1 dikali 1, 1. Berarti kita pakai yang baris ke 1 DF-nya. Kemudian signifikan value-nya atau daerah galau-nya kita tuh 0,05 ini. Berarti 3,841. Ini nilai chi-square tabel. Ini simbolnya. Jadi bukan chi-square ya bacanya, tapi chi-square. Itu. Jadi jangan katro ya. Jangan ini kampungan bacanya. Ini chi-square. Jadi itu. Kemudian ini flashback-nya. Nah, saya lari ke ininya topik hari ini yaitu uji normalitas. Ya, ini habis UTS. Jadi kurvanya harus digambar gitu ya. Nah, ini uji normalitas data hari ini. Uji normalitas data bisa menggunakan nilai yang pertama skewness, yang kedua kurtosis, nilainya minus Z dan plus 2. Jadi ini pakai distribusi Z ya. Jadi data dikasih skor Z, kemudian nilai-nilai yang misalkan minus 3 hasil uji Z-nya, hasil scoring Z-nya, makanya dia disebut tidak normal. Nanti kurvanya akan menceng ke kiri ya, karena dia ada nilai gede ekstrim di kiri. Kemudian ada uji homogenitas pakai chi-square, ini ngambil keputusannya suatu data dianggap berdistribusi normal homogen kalau value-nya kurang dari 0,05. Kemudian bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini pengambil keputusannya value-nya kurang dari 0,05. Apa sih Pak V ini? V itu nilai probabilitas. Nanti software akan menghitung, kemudian akan mengeluarkan hasil signifikan value atau nilai probabilitas. Nah, ini histogram. Kemudian ini bisa dalam bentuk visual ya.
Bisa juga box plot. Apa kelebihan histogram dan box plot kita lihat nanti ya di software. Kita stop share. Ya. Oke, ini kalau selesai install SPSS dengan baik, menunya semua akan muncul. Ini menunya, ya, ini menunya semua akan muncul. Tapi kalau instalasinya gagal, serial number-nya salah, tidak akan muncul. Yang muncul hanya file dan view, ya. Cuma dua menu ini, file dan view. Itu yang akan muncul kalau tidak berhasil menginstal. Kemudian pengenalan awal ini kalau sudah dibuka akan tampil layar seperti ini. Ada dua mode di SPSS. Yang pertama data view, ini adalah mode layar untuk entry data. Di sini bisa memasukkan angka atau data ke dari Excel ke sini. Tapi kalau copy paste dari Excel ini harus tidak boleh dibawa, judul kolomnya tidak boleh dibawa karena SPSS punya aturan main sendiri. Di sini ada menu variable view, ini adalah tampilan mode membuat variabel. Jadi SPSS itu selalu harus membuat dulu variabel. Gini, ini aturan main di SPSS adalah nama variabel itu harus alfanumerik 1 ya. Yang pertama harus alfanumerik. Berarti harus dimulai dengan huruf, diakhiri dengan angka atau huruf angka atau huruf angka huruf. Itu misalkan di sini jenis kelamin ya. Kemudian tidak boleh ada spasi ya. Ini saya ada spasi sengaja supaya salah ya. Jenis kelamin ya. Nah, ilegal karakter kata dia. Kenapa? Karena SPSS tidak membolehkan nama variabel dalam bentuk spasi. Jadi kalau misalnya menggunakan titik ya, jenis titik kelamin ya. Ini ukuran main. Nah, kalau sudah jadi nama variabel akan muncul kolom-kolom selanjutnya. Nah, yang harus perhatikan di sini adalah jenis kelamin kita coding dalam bentuk angka ya. Jadi SPSS itu tidak suka dengan laki perempuan itu kalimat bentuknya. SPSS itu sukanya dengan angka. Makanya kita kasih 1 digit. Maaf, muncul gak di kalian variabel type-nya? Muncul, Bapak. Muncul, Pak. Oh ya, soalnya takutnya harus new screen gitu. Ini kalau muncul, ini kalau diklik yang type ini, muncul ini. Width itu lebar digit, kita kasih 1 dan desimalnya 0 karena cuma kategori ya, kategori 1 dan 2 kualitatif. Ini buat menentukan yang titik-titik ini jenis data, mau angka. Kalau teks di SPSS itu string ya. Misalkan nama orang itu string namanya, tipenya. Jadi kalau di SPSS teks gitu ya. Kemudian label ini dikosongkan boleh, tapi kalau values harus diisi. Misalkan kita sudah perjanjian bahwa 1 itu adalah laki-laki. Kalau sudah diisi seperti ini Pak bebas. Label ini tidak dibatasi seperti membuat variabel ya. Label di sini adalah keterangan terhadap kode 1. Kalau sudah selesai kita klik add supaya masuk ke kategori. Kemudian yang kedua, kita kode untuk perempuan itu 2. Perempuan itu 2. Oke. Setelah selesai kodenya tidak ada kode 3 boleh. 3 apa ya? Tidak mau menyebutkan saat ditanya gitu ya. Menyebutkan kita masukin ada nggak datanya 3, ternyata tidak ada, ya udah di remove ya, itu dibuang. Oke, ini sudah jadi ya kategorinya. Jadi setiap data-data yang misalkan jenis pendidikan, kemudian hasil pemeriksaan protein positif negatif gitu ya. Nah di sini yang paling penting adalah measure. Jenis kelamin itu kita udah tahu nominal ya, karena laki dan perempuan walaupun kodenya 1 dan 2 bukan berarti tingkatan. Angka 2 itu lebih tinggi, lebih mulia, tidak. Makanya saya kasih di sini nominal. Kenapa ini harus ditentukan SPSS? Karena kalau tidak ditentukan analisis statistiknya nanti bisa salah. Ya, dianggapnya dia data ordinal. Nah, ini yang penting kolom measure ini menentukan skala
Scale itu skala rasio, ordinal, nominal. Jadi interval tidak ada. Ya. Nah ini cukup ya. Nama variabel, jenis datanya, desimalnya tidak ada, width gitu ya. Terus atributnya ada 2, kemudian kolomnya, skala ukurnya nominal. Sudah cukup segitu setting. Sekarang kita buat contoh membuat variabel usia. Usia kan itu usia numerik ya. Orang umur paling tua itu nggak ada pecahannya, berarti desimalnya dibuang. Kemudian paling tua orang 99 tahun berarti 2 digit. 2 digit ya. Values-nya nggak usah diisi karena berbentuk angka ya. Usia 50 tahun, 40 tahun seperti itu. Nah, kemudian measure-nya scale di sini. Kenapa harus scale? Karena dia numerik ya. Pakai akte sertifikat jadi bisa kelihatan di tanggal berapa gitu pastinya dia lahir, jadi kita kasih scale bukan ordinal bukan nominal. Kemudian kita buat lagi contoh lain adalah asam urat. Ini apa yang salah membuat variabel ini? Yang salah adalah ada spasi ya, pasti ditolak. Tuh ditolak ya. Kita coba kasih pagar ya. Ini pagar asam urat. Nah ini salah, nggak boleh ya. Kemudian tanda seru dulu, pakai tanda seru di awal. Asam urat. Ini ya. Nggak boleh. Jadi tanda seru dan persen logika not misalkannya not. Nih not. Nor atau or logika matematik itu and or ya tidak boleh dipakai. Misalkan or usia gitu ya. Boleh katanya. Boleh. Maksudnya bukan or usia, or kita menggunakan variabel or ya. Nggak boleh ya, nggak boleh katanya. Pakai n coba ya, n logika matematik ditolak ya, katanya itu sudah dipakai oleh mesin jadi tidak boleh digunakan. Jadi syarat variabel yang pertama harus alfanumerik, yang kedua tidak boleh didahului karakter tanda seru, tanda tanya dan persen, kemudian pagar hashtag gitu ya, kemudian tidak boleh ada spasi, kemudian tidak boleh didahului tanggal, misalkan 24/77/2022 gitu ya, boleh. Yang terakhir apa ya? Tidak menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin tuh N, O, logika ya, bahasa logika matematik dan atau irisan gitu tidak boleh ya. Itu tidak diperkenankan. Nah, kita lanjutkan membuat contoh yang lain. Ini contohnya kita lagi periksa asam urat. Ini saya akan bahas satu contoh skripsi D4 yang saya olah karena minta bantuan. Saya olah dalam waktu 1 menit. Ya, jadi buat saya tidak terlalu merepotkan ya, olah data yang berat dikerjakan, tetapi ngolah datanya sebentar. Tapi yang mengerjakannya di lab mungkin capek ngumpulin data 40 pasien atau 35 pasien, dia capek. Tapi kalau saya tinggal ngolah. Kemudian kolesterol ya, kolesterol kan masih bingung ya, karena dia otomatis ada. Nah kita set aja kolesterol itu kan 3 digit, 300 ratusan, berarti tidak boleh ada desimal, ininya 3. Oke, kemudian desimalnya, nah kalau asam urat kan 1,2, 1,7, berarti desimalnya ada 1, tidak boleh dibuang. Kemudian paling tinggi asam urat itu 7,9, berarti berapa digit? 2 digit ya. 2 digit. Jadi digit pertama dan digit desimal. Terus values-nya tidak boleh diisi ya, karena bukan data kategorik. Jadi kolom values ini hanya diisi kalau kita variabelnya kategorik, misalkan protein urin gitu ya. Protein urin kan isinya positif negatif. Nah, kita nol kan? Nah, karena kita cuma butuh 1 digit saja. Kemudian values-nya ini diklik aja ya, diklik yang titik-titik 3-nya ini. Diisi 1. Positif 1 gitu ya. Bisa gini, bisa
kalau mau koreksi, aduh salah ngetik gitu ya, positif 1 garing gitu ya, garis miring maksudnya, change, nanti bakal berubah. 2 positif 2. Oke, 3 kemudian positif 3 tuh ya, jadi jangan di change, di add masuk gitu ya. Ada yang belum? 0 ya, ini negatif garis miring negatif strip ya. Oke, kasih jarak sedikit lah biar kelihatan. Oke, cek sound, suara saya masih ada? Masih, Pak. Oke, masih. Nah, kemudian di sini scale-nya kita ganti ya. Karena proteinurin itu positif dan negatif, ada tingkatannya, positif lebih tinggi pasti proteinnya dibanding negatif. Negatif itu tidak ada proteinnya. Berarti ordinal. Oke. Ini scale kenapa? Karena pakai alat ya. Pakai fotometer, pakai spektro gitu ya. Jadi kita kasih measure-nya scale. Nah, itu cara membuat variabel. Kalau sudah, baru datanya bisa di copy paste ke sini ya. Dari copy paste ke sini. Ini saya coba entry 1 orang ya. Saya ketik 1, keluar laki-laki. Nah, kalau kalian baru install SPSS, pasti values-nya belum aktif. Makanya saat kalian ketik data ke 1 laki-laki, 1, 2 perempuan, 2 lagi, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2 gitu ya. Ini kan 1 laki-laki, 2 perempuan. Kalau kalian baru install tuh cuma isi 1, 2 gini. Nah, baru install SPSS ya. Tapi kalau sudah tahu, oh itu di sini value labelnya harus di checklist, diaktifkan ya. Baru muncullah label. Jadi tidak boleh ketik label di SPSS itu. Di Excel-nya kan label nih, di Excel-nya laki, perempuan berbentuk kalimat ini. Nah, di SPSS itu tidak boleh berbentuk kalimat, harus diubah jadi kode ya 1 2. Musia mah tinggal ini aja kan 50, 56, 78, 55 gitu ya. Ini kan tinggal diisi gitu. Ini kan ngarang dulu ya, ngarang dulu. Nah, ini asam urat juga sama, ini 2,1. Ini saya ketik 2,2222 gitu ya. Bisa nggak? Nggak bisa, karena kita sudah kunci. Kita nggak akan salah ngetik gitu. Kita kunci cuma 2 digit, 1 digit pertama dan 1 digit desimal. Kolesterol coba kita kasih ada desimal ya, 200,50. Tidak mau, tetap 200 karena kita desimalnya dibuang. Tapi di sininya muncul ya 200,5 nih. Ya, tapi di tampilan yang akan diolah data tuh yang tampil di sini 201. Desimalnya hilang. Jadi dibulatkan ke atas jadi 201 gitu ya sama dia. Nah, ini sama, kita klik kita positif 1 1 1 1 misalkan ya 2. Nah, ini salah ngetik tuh 2. Ya, kenapa bisa salah ngetik 2 digit ini ke entry gitu? Kenapa? Di sini. Nah, kuncinya di sini, dikunci. Kalau mau 1, kolomnya 1. Ya, ini nggak akan salah ngetik gitu ya. Tapi resikonya nama variabel jadi ketutup. Ya, jadi ketutup. Nah, kalau diginiin lagi kan jadi 7 lagi tuh ya. Kekunci tetapi jadi rusak layout tabelnya, kolom. Nah, jadi jangan salah ngetik di sininya. Ini biasanya ada template, ada keyword yang harus dimasukkan, jadi supaya tidak salah ngetik. Nah, ini beberapa contoh kita aplikasi pengenalan SPSS awal ya. Jadi kita tahu variabel view itu membuat variabel beserta jenis data, atributnya, kemudian skala ukur, kemudian set desimal dan lebar dari digit. Kemudian di data view ini mode untuk mengentry data, masukkan data ke dalam variabel. Kemudian kalau kita misalkan ngisi terus salah tuh begini ya. Tuh, titik-titik. Ini akan dihitung sebagai 11 data oleh SPSS. Jadi kalau begini supaya tidak mengganggu ke analisis data, ini harus di delete di sini, nggak boleh di sini delete-nya ya. Jadi tidak boleh di sel-nya, tetapi di
row-nya, semua di delete ya. Klik kanan, clear. Nah, itu hilang ya. Kalau hilang ini akan dianggap 10 data. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita akan pengenalan menu. Yang pertama, file ini buat apa? Buat nyimpan. Ini kalau data kita save ya. Ini data akan berbentuk SHP ekstensinya. Kalau di save ya. Betul. Tapi kalau kita olah data itu akan di save jadi apa? Jadi SPO ya. SPO. Kemudian ini beberapa file yang didukung kalau saya mau impor dari Excel gitu ya. Dari Excel, dari itu gitu. Itu pilihannya. Excel berapa? Excel 97 atau 2001 atau 2010 gitu ya. Tuh. Kembali ke sini. Di sini menu yang penting adalah yang pertama transform. Di sini untuk membuat variabel baru ya, misalkan kita mau kategorikan usia menjadi tua dan muda gitu ya, lansia dan bukan lansia. Di sini fasilitasnya di record into different variable. Nanti kita akan membuat variabel baru yang isinya cuma tua dan muda berdasarkan kriteria tertentu ya di sini. Kita membuat kategori usia, misalkan kategorinya jadi lansia. Kategori usia ini adalah nama variabel baru. Ini namanya variabel komposit ya. Jadi ada istilah variabel inti, ini variabel utama, ada variabel komposit dibuat dari variabel yang sudah ada. Nah, kita klik change, nanti bakal ada di sini satu kolom namanya kategori usia. Old and new ini nilai lama dan nilai baru. Nah, nilai lamanya kita kan cuma bagi dua ya. Lowest di bawah 55 tahun itu adalah anak muda atau pra lansia lah gitu ya. Sisanya yang di atas 55 tahun itu adalah lansia gitu ya. Oke, kita udah change ini. Kalau belum diklik change ini belum berubah ya. Kemudian setelah kita setting nilai-nilainya di bawah 55 tahun dan di atas 55 tahun, nanti akan ada dua kategori 1 dan 2. Nah, muncul tidak variabel baru di kalian? Kelihatan, masih kelihatan layarnya? Masih. Oke, masih. Ini jadi muncul angka 1211112. Nah, ini adalah satu itu di bawah 55 tahun berarti. Kategori usia di bawah 55 tahun. Nah, kita kasih label di variabel. Jangan lupa ya. Kita kasih label. Kita satu kategori. Sekali lagi setiap kategori itu satu digit cukup ya. Kita kasih satu itu di bawah 55 tahun. Kategori 2 itu di atas 55 tahun. Nah, ini ya, kalau sudah dilabel begini hasilnya akan begini. Yaitu fasilitas transform record into different variable. Kalau into same variable, nanti ini bakal hilang datanya, diganti dengan ini, jadi ditimpa. Ya, itu. Itu yang penting. Compute untuk menjumlahkan misalkan berat badan ditambah dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, ini pakai compute. Nah, menu kita di sini. Analisis deskriptif, uji normalitas data, semua kan di sini. Oke, ini saya kira cukup untuk pengenalan menu. Untuk uji ANOVA, compare mean, independent t-test di sini. Kemudian yang anak D4 sering pakai GLM, general linear model untuk perbandingan pengaruh-pengaruh dari beberapa pemeriksaan numerik ya, misalkan kolesterol, semuanya dibandingkan terhadap pasien hipertensi seperti itu. Nah, itu kita GLM. Termasuk validasi metode kebanyakan menggunakan GLM. Kemudian ini quality control juga tidak akan saya perkenalkan karena terlalu singkat waktunya. Kemudian rock curve juga tidak akan saya perkenalkan. Ini dipakai di lab tapi S2 ya. Ini juga S2. Oke, saya kira pengenalan menunya cukup. Yang penting regression ini juga dipakai, correlate juga dipakai. Nanti kita setelah UTS kita ubek ya. Kasus per kasus saya akan menggunakan data asli, bukan
bekas skripsi gitu ya, skripsi dari mahasiswa. Oke, saya kira cukup. Kalau ini graph, ini chart builder, tidak terlalu dipakai ya, bagus di Excel sih kadang membuat grafik. Saya kira cukup untuk pengenalannya. Saya akan close ya, saya ganti dengan data yang baru, real data dari mahasiswa ya. Ini namanya Ranti, sorry bukan Santi ya. Nah, oke, saya close dulu yang tadi, saya ganti dengan yang baru ya. Nah, di kalian ada ini muncul layar baru. Nah, ini penelitiannya Ranti. Ranti itu meneliti pada hipertensi sekunder ya. Hipertensi sekunder itu adalah orang atau pasien yang tensinya meningkat tetapi diketahui penyebabnya, itu yang sekunder. Yang primer itu suka tinggi tensinya tetapi bukan karena faktor metabolisme, tapi karena faktor turunan gitu ya. Nah, ini dia meneliti pada orang yang sekunder. Nah, di sini kita bisa lihat uji normalitas data mana saja yang bisa diuji normalitas. Yang pertama, yang numerik kata saya kan, usia, sistol atau tekanan yang tinggi ya, kan tensi itu sistol diastol. Kemudian kolesterol dan asam urat. Ini yang akan kita uji sekaligus ya. Uji normalitasnya menggunakan fasilitas analyze, kemudian deskriptif statistik, dan explore. Ingat-ingat, analyze, deskriptif statistik, explore. Ini. Setelah itu kita akan lihat layar baru. Muncul tidak layar baru di kalian? Muncul layar explore tidak? Muncul, Pak. Oke, muncul. Nah, tapi kita sudah asumsikan tadi 1, 2, 3, 4. Nah, supaya ke blok begini ini tinggal diklik, tahan di keyboard dengan tombol kontrol ya, CTRL. Nah, itu dimasukkan ke dependent list. Terus ini buat apa? Ini buat kalau saya mau lihat kurva normalnya Pak, kurva loncengnya tuh laki-laki lonceng enggak, perempuan lonceng enggak, per masing-masing kategori boleh. Tinggal dimasukkan ke sini. Tapi saya tidak akan sedetil itu dulu ya, segini dulu, sebentar. Resume report. Oke, tadi kita sudah ulangi ya, analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore. Oke, kita masukkan yang akan kita uji ini dependent list itu variabel numeriknya. Usia, sistol, diastol nggak kita teliti karena tidak jarang disasar ya. Tekanan tensi bawah itu tidak, yang jadi definisi WHO itu sistol di atas 140 itu hipertensi. Nah, ini kolesterol, asam urat dimasukkan ke dependent list, kemudian kita klik plots. Nah, ini histogram, stem and leaf. Normal plot with test. Oke, ini kita klik ya. Ini menu muncul nggak di kalian pilihan saya? Muncul ya. Oke, kita oke kan, hasilnya akan ada di file baru, tidak akan ada di sini ya. Jadi saya harus share yang baru. Namanya output ya, namanya output. Ini. Oke, muncul di layar. Muncul, Pak. Muncul tidak? Output. Muncul, Pak. Muncul. Nah, ini kita save. Kita save, lihat. .spv. Ya beda. Kalau datanya tadi nama filenya SAP, SAP ya. Nah, biasakan kita membuat folder satu. Jadi data dengan output di satu folder. Begitu ya. Nah, kita save aja. Nah, saya nggak akan save ini. Supaya cepat kita fokus ke sini. Yang pertama, di sini ada dua layar. Ini layar scroll, kalau ini layar outputnya. Kita klik deskriptif. Lihat, kita bahas satu-satu. Skewness, minus, ini kalau ada titik, DSPC itu 0, ya. Minus 0,780.
skewness-nya. Tadi saya udah bilang di PPT kalau plus minus 2 itu dalam rentang itu 0,7 kan ada di dalam minus 2 sampai 2 kan. Nah, ini berarti normal datanya. Secara skewness normal, secara kurtosis juga normal. Ya. Ini kelihatan banget kalau minnya 63, mediannya 66 dekat lah ya. Antara median dengan min dekat. Jadi bisa membentuk kurva normal. Standar deviasi juga keluar. Dan di sini yang aneh adalah nilai minimum 46. Kenapa ada yang bukan lansia pasiennya keambil? Ini kan jadi pertanyaan aneh. Nah, kalau saya sebagai orang yang tahu statistik, ini bisa menyebabkan ekstrim ke kiri ya. Jadi kurva loncengnya bakal panjang ekornya ke kiri. Karena ada anak muda yang masuk ke penelitian kamu. Harusnya kan kamu mau ke lansia, ya lansia gitu ya. Yang 55 tahun ke atas, ini keambil nih 46. Solusinya ya jangan dibawa karena beda populasi. Ini populasi paruh baya tua tapi belum lansia kan. Saya usia 40 sama ya. Saya 42, ini 46 hampir dekat dengan usia saya. Jadi pasiennya ke bawah gitu. Nah, ini udah dicurigai dari sini. Ini enaknya kalau data diolah. Nah, ini pendekatan secara kasar gitu. Nah, ini yang secara halus kita pakai angka tadi yang saya bilang Kolmogorov Smirnov. Ya, kalau kita klik test of normality muncul tabel ini. Ini cara bacanya nilai-nilai sig atau probabilitas atau biasanya dikenal di internet itu p value atau p value gitu ya dibacanya. Ini harus di atas 0,05 nih. Asam urat 0,2 di atas 0,05 berarti normal. Tidak ada heterogen datanya homogen. Kemudian 0,054 di atas 0,05 nyaris ya. Nyaris di bawah 0,05. Berarti ini dicurigai bakal ada ekornya nih. Kalau ini tidak akan ada ekor yang ekstrim. Kalau ini ada. Kemudian ini di bawah 0,05 ini tidak normal. Jadi ini lebih halus lagi. Ya, kelacak bahwa ini ada ekor nih. Pasti nggak tahu di kanan atau di kiri. Kita lihat saja di per variabel ya. Ini kita lihat yang usia histogramnya. Tuh lihat ya. Ini histogramnya kelihatan. Ya. Lihat ekornya ke kiri, panjang ke kiri. Udah kelihatan tidak simetris. Ya. Walaupun ada puncak tapi ekor ke kiri panjang. Tadi saya sudah bilang, ini ada orang yang 45 dan 50 tahun ke bawah. Ya, harusnya kalian berangkat dari sini dari 55 sampai 75. Nah, kalau saya bisa paham uji normalitas itu gunanya menghomogenkan populasi, bahwa ini tidak boleh ada dua populasi. Ini ada populasi anak muda dan populasi lansia. So, ukur dua-duanya, nggak boleh gitu ya. Nah, makanya solusinya dipotong, di delete ya datanya. Tadi dia ada 34 data. Nah, ini ada 4 orang yang di bawah 50. Ini ya sih berapa nih? Ini 2, ini 1. 3 orang nih. 3 orang yang usianya 45 sampai 50. Berarti harus dibuang 3 data supaya kurvanya jadi homogen, jadi normal. Kemudian kita lihat dari box plot. Kelihatan dari sini box plot ya. Ini panjang sebelah ya. Box plot yang baik itu panjang ke atas dan panjang ke bawah dekat sama ya, mirip gitu. Nah, kemudian bisa pakai key plot juga bisa. Ya, ini sebar sekali ya, sebar ini jarak dengan ini jauh, jauh, jauh gitu. Kemudian rapat dengan garis, tetapi ada yang enggak rapat ini. Gitu. Tapi di sini yang dicurigai bukan nilainya, bukan tetapi distribusinya aja. Ini agak jauh dari garis, gitu ya seperti itu. Kemudian kolesterol kita lihat histogramnya sama, ya. Ini agak normal sih kelihatannya, tapi kan tipuan gambar bisa, tipuan gambar tuh. Secara histogram bagus Pak, ya. Tapi kalau saya lebih percaya test of normality ini, ya dia dihitung banget gitu, dihitung banget. Kemudian box plotnya lihat. Ini ada nilai ekstrimnya. Kalau ada titik-titik begini, ini ada nilai ekstrim nih. Ada data pencilan yang harus dibuang. Kolesterolnya tidak wajar gitu. Kemudian asam urat juga sama. Histogramnya ini lihat. Ini kita kasih garis kurva akan membentuk lonceng seperti ini. Ini simetris ya. Bagus, perfect. Lihat. Minnya 7,4 rata-ratanya. Kita lihat yang deskriptif, lihat untuk variabel asam urat
Ya, di sini kelihatan minnya 7,4, mediannya 7,5, beda 0,1, jadi dekat ya, kelihatan. Kurvanya juga bagus ya. Ya, ini hampir panjang ke atas dengan panjang ke bawah hampir dekat gitu ya, seperti itu. Nah, ini uji normalitas seperti itu ya. Jadi gunanya untuk melihat apakah data itu membentuk lonceng atau tidak, membentuk distribusi normal Gaussian atau tidak. Syaratnya harus data numerik. Oke, saya kira kita close. Kemudian